Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih. Selamat datang di SMK Kertawisata Denpasar. Calon peserta didik baru SMK Kertawisata tahun 2021-2022. Sesuai dengan rencana dan jadwal, hari ini akan diadakan pra MPLS yang akan diawali dengan pembagian kelompok. Untuk itu silakan perhatikan masing-masing kelompok apa yang dapat, nanti akan sesuai juga dengan keperluan apa yang dipersiapkan. Pertama, pembagian kelompok, kami silakan untuk kepala duta usaha untuk menyampaikan. Waktu kami persilakan. Yang masuk kelompok penanganan. Perdana Nova Setiawan. Bagi anak-anak yang kameranya masih tutup, silakan dibuka ya kameranya. Wardana Nova Setiawan masuk kelompok front office merah. Kedua lanjutnya Rizky Cahya Pratama. Lanjut Kade Adi Mahardika. Gede Andre Andika Putra. De Bagus Gede Arga Sandi. Eril Firmansyah. Carlos Agustinus Nagor Abu. Lanjut yang ke-8 Bilal Akbar. Tuan Hadi Prayoga. Asisa Suci Aulia. Almaya Putri Afista. Tiara Nogi Sugianto.
Yang masuk kelompok housekeeping, Jo, Gusti Agung Putu Gede dan Wijaya, Kadek Dwi Rama Adi Pratama, Kepit Alvara Nino Meta, Iputu Jesta Adi Mahendra, Ikomang Budi Wirawan, Iputu Agus Putra Setiawan, Iketut Rastaman Putra, Gede Dana Yasa, Andin Tanjung Sari, Imelda Jessica, Savitri Eka Eksi Novelina, Yan Ayu Lestari itu masuk kelompok 7. Lanjut yang ketiga, Centing, Ikadek Putra, Satriadi, Ikomang Doni, Gede Nanda Sewaka, itu Bagus Wiatnyana Putra, Kadek Krisna Adiasa, Wayan Ida Nanda, itu Aditya Pramana, Adi, Iti Putu Chandra Devi, Ayu Andromeda Amanda Putri, Maya Nurmalita, Kadek Arya Adila Kusuma, itu kelompok Pijan Putih. Lanjut yang keempat, kelompok Tata Graha Kuning, Komang Lia Suhatana, Kadek Kevin Ananda Putra, Muhammad Bagas Saputra, Komang Arya Guna, Ketut Eksa Arya Farah, Kadek Kerti Yasa, Omil Saputra, Komang Mariani, Putu Landari, Komang Ayu Triana Putri, Ninyoman Apriani, itu Dharma Andika Pamajaya, itu kelompok Tata Graha ini. Yang terakhir, kelompok Tata Hidangan biru, Komang Pasak Widiana, Komang Rian Dewangga, Gede Yoga Saputra, Daftar Nikmat Kurniawan, Gede Arif Prasta, Gede Satya Narayana, Made Arya Kusuma, Kadek Dwi Ramadita, Komang Ayu Rika Natya Dewi, Rahayu Kurniawati, Yanti Mai Dema, Ibu Eliawati, itu kelompok Tata Hidangan biru. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi sudah dibacakan bagian kelompok. Nanti akan di-share kembali ya, karena mungkin ada kendala yang suara yang putus-putus, ada yang hadir, dan bagian kelompoknya nanti akan di-share melalui grup yang sudah dibuat. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu teknis. Kemudian di sini akan dijelaskan keperluan apa saja yang perlu disiapkan untuk sama FLS mulai hari Senin sampai dengan selesai. Kemudian akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Bawa di new ngaret yang mana? Saja yang harus dikerjakan selama Bapak kan saya screen nanti mohon dilihat. Apa yang akan Bapak berikan saya?
Sing jelas ngomong dulu. Kasih nih Pak ngomong Pak. Mas sedikit ngomong Pak. Ya. Nge-lag jaringannya. Oh nge-lag. 2% dulu Pak, ya nge-lag Pak. Nge-lag jaring Pak ya. Duh, kiap nih. Makanya Tidur. Iya, jadi sudah kedengaran ya suara Bapak ya? Belum Pak, kedengaran Pak. belum Pak. Belum. Kedengaran suara Bapak? Udah, Pak. Kedengaran Pak. Belum Pak. Kedengaran Pak. Ya nanti lihat di Udah, Pak. layarnya. Sekalian Bapak akan jelaskan. Oke. Sudah kelihatan layarnya, Nak? Sudah, Udah Pak. Pak. Udah Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Ya, tunggu. Apa? Bang Isu. Siapa? Udah Pak. Udah. Sudah kelihatan di layar? Sudah Pak. Oke, baik. Udah jangan. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit. Udah, Pak. Perkenalan. Jadi sebelum Bapak jelaskan, Bapak sedikit perkenalan. Nanti kalau misalnya anak sudah masuknya normal, nanti bisa lihat langsung. Ya. Nggak kedengeran Pak. Jadi nama Bapak bisa dilihat di layar. Namanya Mati Wibawa. Kemudian Bapak di bagian sarana dan prasarana. Kemudian kalau di pelajaran Bapak mengajar pelajaran agama Hindu di kelas 12. Cuma dicoret layarnya. Oke, itu sedikit perkenalan. Bapak langsung saja biar tidak terlalu banyak. Bapak menghabiskan waktu. Jadi pelaksanaan MPLS nanti itu akan dimulai pada pukul 7.30 WITA. Ingat, 7.30 WITA anak-anak sudah siap di depan layar, baik itu menggunakan HP ataupun komputer atau laptop. Jadi 7.30 anak-anak sudah siap. Kemudian jam 7.30 juga akan dibagikan link untuk masuk ke akun Zoom meeting. Karena kita masih online, jadi terpaksa harus mengikuti aturan dari pemerintah. Itu kita menggunakan sistem online. Jadi anak-anak nanti jam 7.30 akan diberikan link. Silakan masuk seperti sekarang di Zoom meeting. Nah, kemudian pakaian apa sih yang digunakan selama proses MPLS berjalan? Yaitu pakaian yang diberikan oleh sekolah. Jadi pakaian yang diberikan oleh sekolah itu adalah pakaian yang berwarna biru dan kuning. Mungkin anak-anak semuanya sudah dapat. Kalau misalnya ada yang belum dapat pakaian biru dan kuning, kita menggunakan pakaian yang lain yang ada identitas sekolah SMK Prawisata. Kalau misalnya ada yang bisa mengambil pakaian, misalnya belum mengambil pakaian, bisa menggunakan pakaian olahraga di masing-masing sekolah yang dulu. Kemudian pakaiannya seperti digambar. Apabila anak-anak tidak tahu pakaian MPLS-nya, bisa lihat di gambarnya. Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan selama MPLS? Yang kedua adalah rambut. Rambutnya yang masih panjang, yang laki-laki
tolong dirapikan. Jadi contohnya Ya, seperti Pak. ini. Ya, silakan anak-anak kreasinya, silakan, tapi intinya harus rapi. Jangan rambutnya panjang yang laki-laki. Kemudian yang wanita Panjang dikit itu mah apa-apa. rambutnya harus diikat rapi. Jadi tidak boleh ada yang terurai tanpa diikat. Terus yang ketiga, anak-anak harus mempersiapkan identitas berupa name tag yang akan anak-anak buat. Itu gambarnya nanti akan Bapak tampilkan, tapi ukuran yang pertama adalah ukuran name tag-nya adalah 21 cm kali 19 cm. Atau kalau tidak punya meteran atau penggaris di rumahnya, bisa mengira-kira seperti kertas A4. Kalau di tempat anak-anak atau di tempat anak-anak tidak ada penggaris, bisa menggunakan ukuran kertas A4. Kemudian warna kertas atau yang dipakai untuk name tag itu sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dijelaskan tadi, atau nanti akan di-share kembali tentang nama siswa sesuai dengan kelompoknya di masing-masing grup. Nanti akan di-share di grup MPLS-nya. Kemudian kalau masih bingung kelompok apa yang dengan warnanya, kelompok kronopis misalnya, yang tadi sudah dijelaskan, itu warnanya merah, berarti kertasnya merah yang dipakai. Kemudian kelompok housekeeping, kertasnya hijau yang digunakan. Kemudian kelompok kitchen, kertasnya putih. Ini enggak apa aku udah disini jelas mau Kelompok tata geraha, kemudian yang terakhir kelompok tata hidangan, itu warnanya biru. Nanti silakan anak-anak sesuaikan. Apabila susah menemukan kertas berwarna, bisa menggunakan pewarna atau pewarna makanan bisa digunakan. Yang penting warnanya sama. Kertasnya diwarnai boleh. Dan kreasi anak-anak sendiri. Kita tidak menuntut harus kertas ini, kertas itu, dan lain sebagainya. Yang penting pada saat nanti MPLS kelihatan di name-tag-nya itu warnanya merah bagi kronopis, housekeeping hijau, kemudian kitchen putih, tata geraha kuning, dan tata hidangan biru. Nah, untuk contohnya silakan anak-anak bisa lihat di layar. Jadi ini contohnya. Bagus mungkin buatnya ya. Nanti silakan kreasikan sendiri. Ini adalah bentuk dari name tag-nya. Jadi ada juga ada Bapak kemudian diisi tali. Ada nggak? Nah, kertasnya itu menggunakan kertas yang tidak terlipat apabila dipakai atau tidak melengkung apabila dipakai. Bisa anak kreasikan sendiri. Enggak ada, Pak. Menggunakan kertas ada gambarnya Pak. apa namanya yang di penjilitan boleh. Mau menggunakan kertas koran kemudian nyari kertas bukan kertas koran ya, kardus kemudian ditempel dengan kertas warna boleh. Yang penting tidak melengkung pada saat anak-anak mengikuti MPLS nanti di layar. Kemudian tali yang digunakan adalah berwarna merah putih. Itu gunakan pita. Menggunakan pita warna merah putih ya gampang, paling gampang ya merah putih. Ya, Pak. Warna susah nanti kasihan kita tidak mau juga terlalu merepotkan anak-anak dari warna-warni. Jadi khusus menggunakan yang umum yaitu warna merah putih. Kemudian ukurannya sudah dijelaskan itu 19 cm kali 21 cm, atau misalnya kalau tidak punya meteran atau pengalir bisa mengira-ngira seperti kertas A4, besarnya sama. Kemudian yang harus diisi di dalam name tag. Apa sih isi yang di dalam name tag ini? Yang pertama adalah foto. Foto anak itu yang paling gampang, foto selfie saja dipakai. Yang penting ada
identitas MPLS atau menggunakan seragam MPLS. Foto selfie-nya ukurannya yang ditempel di sana adalah 4x6. Gampang. Nanti pakai HP-nya, kemudian foto selfie, kemudian di print, tempel di sana. Terus apa yang kedua isinya adalah nama siswa. Nama siswa ini adalah nama lengkap. Tidak boleh lengkap atau nama sering jangan. Nama lengkapnya. Kemudian nama kelompok. Nama kelompoknya apa? Silakan disebutkan. Nah, nama ini bisa anak-anak ketik atau bisa tulis tangan. Kalau tulis tangan gunakan spidol agar kelihatan nanti di layar. Nggak kedengeran, Pak. Ditulis di sini. Kurang jelas, Pak. Nanti jangan dicoret-coret layarnya. Masih teman-temannya yang lainnya. Bapak soalnya tidak bisa menghapus dari ini. Oke, Pak, ribut, Pak. Nempeknya sekali lagi waktu bilang nempeknya silakan Pak. Nggak denger. Pak, ribut. Sendiri kertasnya itu Pak, ribut, Pak. boleh menggunakan kertas yang Pak, burungnya siapa tuh ribut, Pak? Sumpah Ini kegantangan tuh, bro. Wih, Matiang. Mete woi. Wih, gede sih Matiang, doi. Gede Matiang, mau. Lihat lu. Lagi Zoom lomba burung di sana, Pak. Nah, sekali lagi yang masih berbicara tolong ya, kasihan teman-temannya yang mendengarkan tidak kedengaran. Silakan Ya, habis aja tuh, Pak. jangan dicoret layarnya. Aja. Oke, nanti teknisnya nanti Bapak akan share ya di grupnya. Silakan nanti lihat di sana apa yang Bapak jelaskan sekarang materinya. Nanti, kalau misalnya bertanya nanti angkat tangan. Oke, Baik, itu Pak. untuk name tag. Kemudian Baik, Pak. yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah alat tulis. Kenapa mempersiapkan alat tulis? Karena Baik, Pak. nanti pada saat MPLS akan diisi oleh pemateri, baik itu dari luar maupun dari intern sekolah. Misalnya kalau dari luar, nanti kita mengundang dari Puskesmas, kemudian dari kepolisian dan lain sebagainya. Ya, Dari Pak. intern mungkin dari guru-guru yang ada di SMK Wisata. Makanya harus dipersiapkan alat tulis yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang paling penting, yang terakhir, walaupun anak-anak di rumah, walaupun kita online, tapi tetap harus dinomorsatukan yaitu protokol kesehatan. Tidak boleh anak-anak menyepelekan hal ini. Jadi yang pertama misalnya gunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan perilaku hidup sehat dan bersih dalam kehidupan keseharian kita. Yap. Ya, itu saja sedikit materi yang bisa Bapak jelaskan untuk persiapan MPLS ke depan. Jadi kalau misalnya anak-anak mau bertanya, nanti bisa langsung angkat tangannya di raise hand di layar, atau misalnya langsung buka mic-nya berbicara. Ya. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk persiapannya nanti akan ditunjuk kembali oleh Ya, Pak. MPLS-nya tahun berapa sekolah, Pak? Kadek Krisna Adi. Ya, silakan Kadek Krisna Adi. Pertanyaannya? Nggak kedengar suaranya, Pak. Oh, nggak kedengaran. Tadi saya lupa apa. Ya, oke. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mendengar apa yang Bapak jelaskan, materinya Bapak akan share di grup. Silakan lihat di sana apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, Pak. Karena kita Ya, juga Pak, share aja. bagaimana kondisi Ya, di Pak. sekolah masing-masing. Ya, Pak. Karena kalau dilihat dari signal di sekolah itu lumayan lancar. Jadi Bapak tidak tahu kalau kondisi di rumahnya. Karena biasanya kalau potongan suara itu rambutnya, Pak. identik dengan sinyal. Kalau sinyalnya Rambutnya kurang rutin. bagus pasti dia putus-putus atau tidak kedengaran suara. Oke, ada lagi yang mau bertanya lagi?
Silakan angkat tangan atau silakan buka mic-nya langsung. Ada lagi? Ya, Pak. Oh, silakan lagi. Potong rambutnya berapa, Pak? Iya, kayu Potongan rambutnya itu rapi, di bawahnya itu 1, di atasnya 2. Ya, jangan nanti semuanya sama. Ya, tadinya kosong nanti salah juga. Botak dia Pak, botak. Potongannya rapi di bawahnya. Malas Kalau Pak, di botak. botak tuh, Pak. Jelek sekali botak, Pak. Aja Pak. Ya, Aduh. di bawahnya 1, di atasnya 2. Iya, Pak. Botak, Pak. Jangan bertanya. Ampennya aja, Pak. Tanya lagi ke sekolah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jangan mau botak Pak. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Yang Kalau tidak ada, Bapak kembalikan ke moderator. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Enggak lah. Oke, kalau tidak ada, Bapak kembalikan ke Bapak Seramas. Tidak, Pak. Ya Pak. Terima kasih, Bapak Ya, Dr. Pak. Muhammad Sani. Oke. Sama Pak. Om Santi, Santi. Om. Santi Om. Ben. Baik, demikian tadi Mana nih? teknisnya tentang apa yang perlu dipersiapkan Book seneng. untuk Pak. keperluan selama PNBLN. Yang dijanjikan tadi materi yang kurang jelas selanjutnya akan di-share melalui grup yang sudah dibuat. Kemudian acara berikutnya adalah simulasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian apa itu simulasi? Artinya memberikan bayangan apa yang akan dilakukan selama MPLS. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sesuai dengan jadwal MPLS akan dimulai jam 8. Itu jam 7.30 anak-anak harus sudah siap dengan segala keperluannya yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah fasilitas HP. HP juga tersedia, dan paketnya dan juga baterainya tidak habis. Siapkan juga chargernya. Kemudian selama penyampaian materi, itu akan ada beberapa ceramah yang perlu dicatat, maka siapkan juga alat untuk menulis. Kertas, satu buku, dan pulpen. Yang kedua juga nanti akan di-share melalui grup kelas yang sudah dibuat. Kemudian akan diawali mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Jam 8 akan diawali dengan bersama. Kemudian akan dilanjutkan dengan absensi secara virtual. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan tanda kutip. Kemudian berikutnya akan diadakan pembukaan MPLS secara serentak. Akan diputarkan video dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Itu akan membuka MPLS secara serentak. Acara terakhir untuk hari Senin adalah pemutaran video profil sekolah, yaitu mengenai pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah. Walaupun Anda belajar dari rumah, jangan sampai Anda tidak mengetahui sarana lingkungan sekolah yang ada. Kemudian akan dilanjutkan dengan video perkenalan dari Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, dan juga komite yang ada di sekolah.
Itu untuk acara hari Senin. Kemudian hari kedua, hari Selasa 13 Juli 2021, tetap dimulai jam 8 sampai dengan jam 10. Diawali dengan acara pertama adalah doa bersama. Setiap kegiatan selalu diawali dengan doa. Kemudian ada pengarahan dari ibu kepala sekolah. Berikutnya adalah ceramah dari puskesmas. Kemudian acara terakhir adalah penyuluhan atau ceramah dari polisian. Yang dalam hal ini adalah Polsek Denpasar Selatan. Kemudian acara ketiga, hari ketiga itu Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021, mulai jam 8 sampai jam 10, tetap diawali dengan acara doa bersama. Kemudian acara berikutnya adalah penyuluhan dari KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, hubungannya dengan hak pilih Anda nanti selaku warga negara setelah usia 17 tahun akan memiliki hak memilih dalam pemilihan umum. Kemudian acara berikutnya adalah testimoni, nah itu tentang prestasi dari sekolah yang sudah didapatkan selama ini. Acara berikutnya informasi tentang jadwal pembelajaran. Dalam hal ini karena masih pandemi, masih akan secara daring. Ini perlu yang dicatat nanti untuk apa saja yang akan diterima atau dijalankan selama pembelajaran. Baik selama daring ataupun nanti kalau kondisi sudah normal akan datang langsung ke sekolah tatap muka. Kemudian acara terakhir adalah penutupan dan kepala sekolah. Nah, itu rangkaian acara yang akan kalian jalani selama 3 hari depan, dari Senin sampai Rabu. Kemudian seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, menyiapkan alat tulis, merangkum ceramah yang akan diperlukan. Kemudian diusahakan dalam kegiatan ceramah, jika ada penceramah menyampaikan sesuatu diperhatikan. Kemudian jika ada hal yang perlu dipertanyakan, maka carilah kesempatan yang bertanya. Bertanya boleh melalui pertanyaan, raise hand, ataupun melalui chat yang ada. Dan terakhir, kalian akan membuat laporan evaluasi selama mengadakan MPLS. Nanti contoh laporannya bisa Bapak akan share kalau ada yang bertanya meminta. Contohnya nanti kita ke Bapak. Hal itu acara simulasi. Kemudian acara berikutnya akan diisi dengan peminatan atau jurusan akan disampaikan oleh Ibu Ketua jurusan masing-masing, jurusan perhotelan dan tata boga. Itu waktu kami berjalan. Terus itu Pak. Jadi selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Bu. Ya, jadi teman-teman kalian yang lain bisa menggunakan. Nanti jika kalau kalian bertanya, kalian angkat-angkat di dalam sesi atau kalian membuka untuk. Ibu di sini selaku ketua jurusan boga, akan menjelaskan apa saja program yang ada di jurusan boga, kemudian mata pelajaran apa saja yang nanti akan kalian dapat di jurusan boga. Ini masuk ke acaranya yaitu peminatan dan jurusan. Jadi untuk lebih jelasnya apa saja program-program yang ada di jurusan boga,
pelajaran apa saja itu akan ditayangkan melalui slide video dan foto. Sabar anak-anak ya. Wibu. Atas. Bro, mau ke kebun binatang, uyut sandian kedes, bro. Mute. Burungnya lepas tuh loh. Mbak Sailan yang punya burung. Yang punya burung tuh siapa? Harap burungnya Mau uyut dikontrol. bangsat. Lah kedes tuh, mana apa kedes apa? Sudah kelihatan? Lemah. Gatbar satu red. Tengok nemu aku nanti. Penduli yang bilang deh. Jangan Sum. Belum chatan. Baik, ini akan Ibu bacakan saja ya. Biasanya orang. Perkenalkan nama Ibu Siti Ayu Dewi Sudajeni. Ini adalah sebagai ketua jurusan program. Juga Ibu mengambil mata pelajaran produktif di kelas 12. Bos, tombol mute ada di pojok kiri bawah, bos. Sailan, bos. MFO. Kemudian kita lihat apa saja program atau mata pelajaran yang ada di kelas 10 terganjil. Ini ada dikelompokkan, ada kelompok wajib, mata pelajaran seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, kegiatan, bahasa lain. Ya, pernah dapat juga di SMP sama. Kemudian ada mata pelajaran kelompok C1 adalah dasar bidang keahlian. Mata pelajarannya adalah simulasi digital, 48 dan kepelurusahaan. Selanjutnya ada mata pelajaran kelompok C2 itu adalah Ayam siapa doi? dasar program keahlian. Ini mata pelajaran Odil ngapain tuh? animasi, PPM, ilmu gizi, dan bahasa Jepang. Setelah kalian gurunya.
Ya, ngomong link apa nih, Pak? Yoganil. Apa-apa? Siap sih, bro. Gadbar. Satu red. Siap anak balap. Yuk. Jelas. Iya, motor, Pak. Siapa nenek cikleng? Siap. Om Swastiastu. Ibu akan memaparkan Ya, tentang Bu. program-program yang ada di jurusan Tata Boga. Tapi untuk sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu I Gusti Ayu Riri Sundajeni. Ibu di SMK Kertawisata sebagai Ketua Jurusan Boga. Selain itu, Ibu juga mengajar mata pelajaran produk Ibu. Om Swastiastu. Ibu akan memaparkan tentang program-program yang ada di jurusan Tata Boga. Tapi sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu I Gusti Ayu Riri Sundajeni. Ibu di SMK Kertawisata sebagai Ketua Jurusan Boga. Selain itu, Ibu juga mengajar mata pelajaran produktif di kelas 11 dan kelas 12. Untuk di kelas 10, itu di semester ganjil, kita ada beberapa mata pelajaran yang sudah dimasukkan kepada kelompok-kelompoknya. Yang pertama ada mapel kelompok wajib. Itu adalah mata pelajaran umum yaitu agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, penjas, bahasa Bali, dan seni budaya. Kemudian untuk mapel kelompok C itu adalah dasar bidang keahlian, contohnya seperti contohnya simulasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok C2 yang merupakan dasar program keahlian, itu mata pelajarannya adalah MMK, MMI, sanitasi, PBM, ilmu gizi, dan bahasa Jepang. Kemudian setelah itu ada ulangan umum semester ganjil. Selanjutnya untuk di semester genap itu masih seperti yang di semester ganjil. Mata pelajarannya untuk kelompok wajib, kelompok C1 dan C2 itu sama dengan di semester ganjil, tetapi untuk semester genap ini ada program table manner. Karena sekarang sedang pandemi, untuk table manner yang biasanya dilakukan di hotel, jadi kalian nanti biasanya akan belajar tentang bagaimana tata cara makan dengan benar. Nah, itu kita ganti dengan praktek. Jadi di semester genap ini kalian akan mendapatkan praktek. Kemudian setelah itu ada ulangan umum semester genap. Kita lanjutkan untuk program di kelas 11. Untuk di semester ganjil,
masih sama, ada mata pelajaran kelompok wajib, itu adalah mata pelajaran umum. Kalian bisa lihat di sana ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, penjas, dan bahasa Bali. Namun untuk di kelas 11 ini, mapel kelompok C1 itu tidak ada, tetapi langsung mapel kelompok C3, yaitu dasar program keahlian. Di sini mata pelajarannya adalah mata pelajaran tata hidang, floris, MMI, itu adalah kalian bisa mempelajari masakan Indonesia. Selanjutnya ada MMK, kalian bisa mempelajari makanan kontinental. Kemudian ada MMO, kalian bisa mempelajari makanan oriental. Selanjutnya ada mata pelajaran KIK, pastry, dan PKK. Kemudian ada mata pelajaran ekstra wajib, yaitu bahasa Jepang dan BAR. Kemudian setelah selesai kalian belajar teori, biasanya akan dilaksanakan mata pelajaran praktek. Kemudian di akhir pembelajaran itu ada ulangan umum semester ganjil. Kita lanjutkan untuk di kelas 11 semester genap. Itu sama juga dengan di semester ganjil. Ada mata pelajaran kelompok wajib dengan mata pelajaran yang sama. Kemudian mata pelajaran kelompok C atau dasar program keahlian dengan mata pelajaran yang sama juga. Begitu juga dengan mata pelajaran ekstra wajib. Tapi untuk program di semester genap ini biasanya kalian melaksanakan training atau project work. Jadi pelaksanaan training atau project work ini akan dilaksanakan 4-6 bulan. Ini biasanya akan dimulai pada bulan Desember sampai bulan Juni. Jadi kalau kalian dapat 6 bulan untuk di hotel, itu biasanya sampai bulan Juni. Nah, untuk belajarnya bagaimana? Untuk belajarnya, jadi selama 6 bulan ini, kalau seandainya kalian mendapatkan training 6 bulan, berarti kalian tidak belajar di sekolah lagi, berarti kalian tetap melaksanakan training selama 6 bulan. Kecuali untuk yang melaksanakan training selama 4 bulan, itu biasanya kalian akan kalau sudah selesai, kalian akan belajar kembali di sekolah. Karena kita masih dalam masa pandemi, yang biasanya training kali ada kan tempat training di dunia industri, di sekolah tetap memiliki program agar kalian bisa melaksanakan praktek yang bernama project work. Jadi untuk project work ini kalian belajar berwirausaha sendiri. Kalian bisa berkelompok, misalnya berkelompok, satu kelompok itu adalah 3 orang. Jadi nanti kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk menjual hidangan atau minuman yang sudah kalian buat bersama-sama. Jika kalian sudah selesai melaksanakan training atau project work selama ada yang 4 bulan mungkin atau ada yang 6 bulan. Nah ini untuk bukti kalian telah melaksanakan training atau project work, kalian harus membuat laporan. Nah, laporan itu jika sudah selesai akan diujikan. Jadi nanti ada ujian laporannya. Itu untuk nilai tersebut untuk dimasukkan ke dalam nilai rapot kalian. Nah, itu untuk program training atau project work. Jika sudah selesai, itu prakteknya bagaimana, Bu? Misalnya ada yang ingin bertanya, praktek tetap akan kami laksanakan. Jadi tidak usah khawatir, walaupun kalian melaksanakan training, untuk belajar dan praktek akan tetap dilaksanakan. Jika sudah selesai training dan pelajaran praktek, tentunya untuk mendapatkan nilai di akhir semester genap itu kami akan melaksanakan ulangan umum semester genap. Selanjutnya di kelas 12 untuk di semester ganjil itu masih sama ya Nana. Jadi mata pelajaran kelompok wajibnya itu sama dengan di kelas 11, kemudian mata pelajaran kelompok C3-nya atau dasar program keahlian itu juga sama dengan di kelas 11. Begitu juga dengan ekstra wajibnya. Nah, kemudian prakteknya bagaimana? Tetap juga kita akan melaksanakan praktek di kelas 12 semester ganjil. Setelah itu pada akhir
semesternya kita akan melaksanakan ulangan umum di semester genap. Untuk semester genap sama juga untuk mata pelajaran kelompok wajibnya tetap ada, kemudian ada mata pelajaran kelompok C3 itu tetap dasar program keahliannya sama seperti kelas 11 juga semester ganjil dan genapnya, jadi ada tata hidang, floris, MMI, MMK, MMO, KIK, pastry, dan PKK. Untuk mapel ekstra wajibnya juga demikian. Nah, di sini ditambahkan lagi karena kalian akan melaksanakan ujian kompetensi keahlian atau UKK. Jadi sebelumnya kalian akan melaksanakan praktek yaitu pra UKK. Jadi ini untuk melatih kalian agar pada saat UKK nanti kalian sudah lebih siap lagi. Itu akan dijadwalkan untuk pra UKK-nya. Selanjutnya untuk di semester genap juga kalian akan melaksanakan UKK atau ujian kompetensi keahlian. Nah, setelah selesai itu biasanya kalian juga akan mendapatkan ujian sertifikat. Ujian sertifikat ini adalah ujian praktek juga, tetapi untuk mata pelajaran biasanya yang KIK, pastry, dan bar. Biasanya seperti itu. Sedangkan kalau untuk UKK itu biasanya mata pelajarannya yang tata hidang, kemudian sinkron dengan mata pelajaran, bisa mata pelajaran mengolah makanan Indonesia, jadi nanti bisa untuk menunya Indonesia atau menunya kontinental. Kemudian untuk nilai akhirnya itu ujian sekolah akan tetap dilaksanakan oleh sekolah. Karena untuk pandemi kali ini, untuk semester kemarin atau tahun kemarin kita tidak melaksanakan ujian nasional, tetapi kita hanya melaksanakan ujian UKK saja. Untuk tahun kemarin pada saat awal-awal pandemi itu pun demikian, kita tidak melaksanakan ujian nasional, tapi kita mengambil nilai dari mengumpulkan portofolio yang sudah diambil dari nilai-nilai praktek selama dari kelas 10, kelas 11 sampai di kelas 12. Jadi anak-anak, itulah program kerja yang ada di jurusan Tata Boga. Semoga kalian nanti bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran kalian dari kelas 10, kemudian kelas 11 juga kalian bisa melaksanakan training atau project work. Selanjutnya kalian bisa melaksanakan ujian UKK di kelas 12. Cukup sekian dulu untuk penjelasan atau pemaparan program kerja dalam peminatan atau penjurusan kali ini. Jadi Ibu ucapkan kepada kalian selamat bergabung di SMK Kertawisata, SMK bisa. Om Santi 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 Om. Om Santi. Om Santi. Santi. Ayo. Om. Ngeri bor, ngeri. Ya, tadi ada ibu. Lari bos. Dalas semu. Ulang lagi anak-anak. Jadi itu adalah pemaparan yang program kerja yang ada di jurusan Tata Boga. Untuk selanjutnya Ibu akan serahkan kepada ketua jurusan HP. Di jurusan HP silakan disimak ya atau didengarkan pemaparan dari Ibu. Dan Ibu akan Semakin agak. menjadi jaga dan Ibu dan teman-teman. Oleh sampai ada program-program akan di
Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai, Ibu mengucapkan selamat datang siswa-siswi SMK Kertawisata Denpasar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang peminatan jurusan perhotelan. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nilo Gede Harinita, jadi Ibu sebagai ketua jurusan perhotelan. Baik, Ibu akan lanjut. Sini kalian bisa lihat ada tertera mata pelajaran yang diperoleh di kelas perhotelan, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Adapun kelompok dalam pembelajaran ini ada 5 kelompok. Yang pertama, kelompok A yaitu muatan lokal, yang B muatan kewilayahan, yang C ada 3 yaitu C1, C2, dan C3. C ini merupakan kelompokan program keahlian. Kita akan bahas yang pertama yaitu kelompok A. Ada muatan lokal, jadi mata pelajaran yang akan kalian pelajari diantaranya ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kelompok A tersebut merupakan mata pelajaran umum. Kita lanjutkan di kelompok B yaitu muatan kewilayahan. Jadi di sini kalian bisa mempelajari tentang seni budaya, pendidikan jasmani. Sedangkan untuk kelompok C yaitu dapat dibagi menjadi 3, ada C1, C2, dan C3. Yang di C1 yaitu dasar bidang keahlian, kalian bisa mempelajari tentang simulasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Sedangkan pada kelompok C2 yaitu peminatan kejuruan, bisa kalian pelajari tentang dasar-dasar dari program tersebut, yaitu ada mata pelajaran komunikasi industri pariwisata, sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Setelah itu administrasi umum dan bahasa asing pilihan. Jadi nanti ada pilihan dari bagian-bagian bahasa asing tersebut. Dan yang terakhir ada C3 yaitu kompetensi keahlian. Di sini kalian bisa mempelajari tentang industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, food and beverage, dan produk kreativitas kewirausahaan. Berikut beberapa gambar dari siswa-siswa yang sudah mengikuti praktek di bagian perhotelan. Di antaranya ada praktek pada mata pelajaran housekeeping. Jadi dalam pembelajaran housekeeping ini anak-anak juga memperoleh pembelajaran makeup room. Kalian juga nanti akan memperoleh praktek F&B service dan F&B product. Jadi ini ekstra tambahan ya untuk perhotelannya. Ekstra tambahan tersebut bisa disebut juga ekstra wajib, sehingga nanti di raport dan kelulusan kalian akan memperoleh nilai tambahan dari mata pelajaran tersebut. Setelah itu ada praktek public area, jadi kalian diajak untuk pengenalan alat, bahan pembersih apa saja yang digunakan, dan sebagainya. Nah, itu tentang pembahasan tentang mata pelajaran yang akan kalian dapatkan di kelas 10 hingga kelas 12. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang program jurusan perhotelan. Adapun program kelas 10 semester ganjil yaitu kalian akan memperoleh teori dan praktek, dan seperti biasa di akhir semester kalian akan mengikuti ulangan semester. Selanjutnya di program kelas 10 semester genap juga diadakannya table manner atau praktek. Kita tidak melaksanakan program tersebut karena adanya pandemi. Nah, untuk tahun depan jika belum juga bisa dilaksanakan, program sekolah akan dilanjutkan dengan diganti yaitu praktik. Program kelas 11 semester ganjil masih sama, yaitu adanya teori dan praktek. Dan untuk semester terakhir ditutup dengan ulangan semester. Nah, pada program kelas 11 semester genap ini ada program praktik dan training atau project work. Jadi seperti halnya tahun kemarin karena situasi pandemi, anak-anak kita
tidak melaksanakan training. Namun, jika ada kesempatan atau diberikan kesempatan oleh pihak industri dengan catatan diberikan izin oleh orang tua, dari pihak sekolah akan memberikan izin juga jika anak-anak ingin training di pihak industri. Namun, jika tidak ada training, kita ganti dengan project work. Project work itu seperti halnya anak-anak membuat hasil karya hingga dia memasarkan kembali, atau dia bekerja sama memasarkannya. Anak-anak juga bisa project work di beberapa tempat, di suatu tempat, tentang membantu tentang cara pemasaran atau packingannya. Pelaksanaan training atau project work dilaksanakan mulai dari Desember hingga Mei. Jadi dari program sekolah, training atau project work bisa dilaksanakan 4-6 bulan, tergantung dari kebijakan industri itu sendiri. Jika anak-anak sudah selesai mengikuti training atau project work selama 4-6 bulan, akan dilanjutkan tentang bimbingan laporan. Jadi anak-anak diwajibkan untuk membuat laporan hasil dari training atau project work tersebut. Karena nantinya hasil laporan tersebut akan diujikan. Itu merupakan sebagai bahan penilaian untuk nilai di raport. Untuk program yang terakhir yaitu di kelas 12 semester ganjil masih tetap adanya teori dan praktek, sedangkan semester genap adanya ujian akhir sekolah, pra-UKK, UKK, dan ujian sertifikat. Jadi nanti kalian akan mendapatkan sertifikat tambahan, yaitu diperoleh dari ujian sertifikat. Ujian sertifikat ini ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan secara mandiri. Demikian pemaparan yang bisa Ibu sampaikan tentang jurusan perhotelan. Sekali lagi selamat bergabung untuk siswa yang baru. Salam SMK Bisa. Baik, demikian tadi serangkaian acara pra PPLS. Semoga dapat dipahami, dimengerti untuk dapat dilaksanakan dan pelaksanaan PPLS mulai hari Senin sampai Rabu mendatang. Seperti yang disampaikan tadi, jika ada yang kurang jelas atau ingin minta pertanyaan, silakan disampaikan di chat atau kalau sudah itu disampaikan di grup yang sudah dibuat. Akan direspon. Untuk hari ini acara cukup sekian. Salam sehat, jangan lupa tetap protokol kesehatan dimanapun berada sehingga bisa memutus rantai penularan COVID-19. Lagi teman bergabung di Universitas untuk dengan selamat siang, salam sehat, selamat pagi, Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Ayo Pak. Amal yang Udah belum nih? ada pakai
Udah. Yuk tidur. Udah gak, udah. Udah Yuk tidur. BO. Saya enggak. Jangan anaknya diam gitu dah. BO.